Alam adalah aku adalah alam. Alam adalah aku adalah alam. Genau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Okin Dan saya Uut. dan bersama kedua sahabat kami Amel. dan Tario. dan kita sekarang bersama dengan Genau Indonesia. Nah, apa itu Genau Indonesia? Mari kita tanya-tanya tentang Genau Indonesia. Nah, boleh nih Kak Amel dan Kak Tario kita dikasih tahu nih Genau Indonesia itu apa artinya dan mungkin filosofinya ya Mbak Un ya. Iya, karena ini kita belum tahu nih apa sih Genau gitu loh. Masih asing gitu di telinga tuh. Ini Mas Tarya nih yang jawab sebagai warga lokal Petung Kriono, karena kata Genau itu asal mulanya dari bahasa lokal Petung Kriono. Bahasa lokal Petung Kriono Iya. ya. Berarti di lain tempat mungkin nggak ada ya ini. Iya. Sebenarnya ada Mas di Jerman, jadi artinya kayak exactly atau betul gitu. Mungkin tapi Kalau di sini bahasa pasti Jerman artinya beda. Beda ya? Coba biar Mas Tarya yang jelasin Oh nih. iya, boleh nih Iya. kita. Genau itu terngiang-ngiang selalu di kepala gara-gara mungkin karena budaya orang tua itu selalu bilang wong iku kudu genau reti. Reti itu bahasa Indonesia apa nih? Saya mungkin para pendengar ada yang belum tahu Iya, reti itu jadi apa. orang itu harus bisa dulu, Oke. harus bisa belajar dulu dan merasakan dulu. Nanti kalau kepepetnya sudah rumah tangga, sudah mempunyai ilmu gitu. Oh, berarti itu ilmu dari pengalaman secara langsung gitu ya. Iya. Atau sederhananya belajar lewat praktek gitu ya, Iya. secara sederhananya gitu. Internasionalnya learning by doing Yes, gitu. yes. Yes. Nanti kenal Indonesia mungkin gue internasional kali ya. Amin. Biar tamunya Harapannya. tuh harapannya tamunya Harapannya. teman-teman dari luar negeri juga. Iya, siapa tahu ya nanti ya. Berarti awalnya mungkin dari obrolan rumah tangga, mungkin di dapur atau di ruang keluarga itu antara bapak ibu dengan anak kali ya gitu ya. Dan supaya anaknya kedepannya bisa terus belajar mungkin dari pengalaman hidup atau mungkin dari kejadian-kejadian yang dia alami gitu ya. Iya, temannya seperti itu. Dalam sekali filosofisnya Mbak Un ya. Padahal katanya cuma Genau, Cuma tapi, genau. tapi ternyata filosofinya dalam. Wah, dalam banget buat pendengar mungkin yang pasti banyak yang baru tahu nih kata genau itu. Betul banget. Bahkan mungkin baru denger ini kata genau ini. Iya, sama. Saya juga baru denger nih Genau ini. Sama saya juga. Kita pengen tahu nih visi misi dari Genau itu apa sih? Kenapa membuat Genau gitu loh? Itu Apa yang penting unik nih gitu nih ya buat dari Genau? pendengar Visi tahu. misinya apa? Sederhana sih, visinya sebenarnya ingin menyelaraskan diri dengan alam. Sebenarnya kami selaku mungkin orang yang suka main-main di alam, pengen nih kita gimana sih aktivitas kita selaras dengan alam. Gimana sih caranya biar kita mengajak orang lain juga selaras dengan alam dan cinta dengan alam. Kita bikinlah Genau. Setelah visinya selaras dengan alam, misinya adalah Mengajak. iya, mengajak, mengenalkan, dan memberi pengalaman ke teman-teman gimana sih caranya selaras dengan alam. Salah satunya dengan berwisata. Berwisata ya. Berarti dasarnya karena kesukaan dulu ya, karena Mbak Amel dan Mas Taryo ini suka mengeksplorasi alam, mengeksplorasi gitu ya. Terus Bolong ya, dari Bolang. dulu bolang. Bolang ya. Gitu. Terus karena mendapatkan banyak pelajaran dari situ, pengen menyalurkan ilmu-ilmu itu ke kawan-kawan pendengar yang pengen berwisata, terutama di Petung Petung Kriono Kriono ya. gitu. Nah, Dapat poin plus nih nanti Iya, berarti ya. Selain Biar berwisata. jalan-jalannya tuh juga
nggak cuma foto aja. Nah, itu iya. yang sekarang banyak istilahnya cuma berwisata, nyari spot yang bagus, dapat foto pulang. Jadi ya udah, kalau fotonya terhapus ingatannya juga Iya, lama. bener gitu. banget. Berarti istilahnya kita bukan cuma nyari foto tapi juga nyari ilmu ya. Bener. Basisnya juga apa ya, pendidikan juga ya kali ya. Iya. Ada edukasinya gitu ya. Itu yang menarik. Menarik banget nih. Terus Mungkin edukasinya yang nanti bisa pendengar dapat, yang mungkin nanti berwisata di Petung Kriono apa aja tuh, Mbak Emel dan Mas Taryo? Kita adalah lihat dari basic kita ya. Saya alhamdulillah pertanian dan Sarjana pertanian berapa tahun? walaupun lama 8 tahun ya. 7. tujuh. Maksimal kan 7 sekarang. Sampai maksimal mentok. Yang penting lulus, yang penting lulus. Yang penting lulus. Dan kebetulan Amel ini adalah biologi dari UGM. Sama-sama basicnya ke lingkungan dan Iya. ke alam juga ya. Kalau untuk edukasinya mungkin secara dasar kita bagi 2. Ada yang edukasi wisata lebih ke arifan lokal sama edukasi wisata ke lingkungan. Kalau misalnya edukasi wisata ke arifan lokal nih, bisa trip wisatanya kita ajak untuk lihat gula aren, pembuatan gula aren. Secara tradisional. Sangrai kopi tradisional, roasting tradisional, atau kearifan dalam memanen jagung, cara ngikat jagung tuh gimana? Wah, ngikat jagung juga itu juga ada ilmunya. Ada loh. ilmunya. Bela. baru tahu juga ini ternyata. Itu contoh yang kearifan lokal. Kearifan Kalau lokal. yang mau yang basicnya wisata lebih ke lingkungan, bisa nih, apakah mau wisata trip eksplorasi hutan? Contoh kan itu ada potongan hutan hujan tropis. Iya. Nah, itu bisa tuh kita mau belajar edukasi primata kah, oa kah, capung kah, kupu-kupu, burung kah, atau misalnya tentang gimana edukasi lingkungan bercocok tanam yang ramah lingkungan, panen yang ramah lingkungan, gitu-gitu sih. Banyak sekali ya yang bisa Ternyata banyak dieksplorasi, yang bisa dipelajari terutama di Petung Kriono ini ya. Benar, Dan perlu pendengar tahu, Mbak Emel ini juga salah satu peneliti tentang capung. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu tentang capung, yang sekedar melihat tapi nggak ada gambaran apa-apa ya, seliweran capung tapi nggak ada gambaran apa, bisa tuh dari Mbak Amel ilmunya tentang capung. Bahkan kita bisa tahu juga nih, katanya sempet ngobrol dikit sama Mbak Amel bahwa capung itu kadang ada untuk melihat apakah lingkungan ini sudah terkontaminasi atau belum gitu ya Mbak ya. Bener Ada banget. seperti itu. Jadi capung memang salah satu indikator yang gampang sih, tanda yang gampang kalau lingkungan tuh baik apa buruk gitu. Wah, kayak gimana tuh? Padahal kalau kita lihat capung kan cuma Iya, malah buat main-main dulu tuh kalau zaman Iya, kecil itu. diterbangin. Iya. Kalau enggak ada anak ngompol ditempelin di pusernya itu biar nggak ngompol. gitu Oh, kan. baru tahu Sayangnya. juga ini ternyata. Ternyata baru capung aja udah macem-macem ini yang bisa kita gali. itu baru capung ya. Iya. Padahal kalau ke sini dan nanti banget. ditemani Genau Indonesia, bukan cuma capung, bukan cuma nanti selfie berfoto di wisata mana-mana, tapi juga ya itu tadi wisata budaya, bukan cuma wisata alam, wisata budaya juga ternyata ya, banyak Menarik sekali di banget. sini. Inspirasi pembentukan Genau Indonesia ini atau latar belakangnya kali ya, apa ya? Awal mulanya dibentuknya. Awal mulanya Waduh, pasti ada tuh sejarahnya lah, pasti ada sejarahnya sejarahnya. panjang sekali itu. Enggak ya. Panjang. Mungkin nanti ditambahin ya. Secara sederhana. Jadi Mas Taryo ini kan suami aku. Pasangan suami. Aku pengennya tuh punya suami yang nggak sibuk, jadi bisa diajak main kemana-mana. Kalau dia kerja kantoran terus kan sibuk banget nih, nggak punya waktu buat istri. Nah, makanya Mas Taryo punya ide, kita butuh mainan nih, apa yang bisa buat bantu-bantu kehidupan perekonomian. juga ya. Iya. Jadi menyalurkan hobi plus juga gitu. untuk ya poin ekonominya juga dapat, iya. poin ya
Percintaannya juga dapet lah, komplit. Terus Mas Tara punya nih ide Genau gitu ya. Iya. Belajarnya juga dapet ya. Istilahnya bermanfaat untuk keluarga sendiri juga bermanfaat untuk orang lain. Nah, betul banget. Dan pasti juga nanti kalau orang sudah diedukasi juga bermanfaat untuk kelestarian lingkungan juga ya pastinya ya. Mungkin ada latar belakang lain selain dunia percintaan suami istri atau Sebenarnya Genau tuh sudah dari dulu saya itu ingin memakai kata Genau. Dari dulu kita fokus ke makanan lokal. makanan lokal. Iya, kayak singkong, hasil olahan singkong, hasil apa. Kebetulan saya adalah suatu Kapok Tan. Saya kebetulan bendahara kalau Kelompok saya. tani ya, kelompok tani. Iya, gabungan Kelompok tani. Nah, di situ saya usahanya saya namai Genau. Nah, tapi karena kebutuhan ekonomi saya lari ke Jakarta menuntut ilmu lagi, ke Bogor, ke Bekasi, dan nggak pernah ke rumah. Genau pun sirna. Padahal harapan saya adalah bisa terwujud Genau itu. Nah, kebetulan langsung ketemu dengan kekasih tercinta. Saya obrolin gitu, keluh kesahnya, ternyata cocok, ya udah ayo berangkat. Karena emang misinya sama, menyelaraskan diri dengan alam. Apalagi sekarang sangat nggak banyak ya Mbak Un ya yang sarjana yang mau pulang ke desanya terus punya cita-cita untuk bangun desanya sambil produktif lah ya. Iya, itu keren banget sih. Sekarang kan image-nya kalau nggak di kota tuh nggak keren, padahal di desa itu banyak banget itu yang bisa digali gitu loh. Digali. Yang penting kita kreatif dan banyak kok hal yang bisa dilakukan di sini. Dan itu pasti sangat dibutuhkan untuk teman-teman atau masyarakat desa, akademisi atau orang-orang yang berpendidikan untuk bangun desanya kali ya, bangun wilayahnya gitu kali ya. Balik desa, bangun desa. Bangun desa. Mungkin programnya ya apa aja ya untuk di Genau ini kan tadi kan unik wisata edukasi tapi di budaya sama di apa tadi ya, alam. Kira-kira selain itu ada nggak sih? Soalnya kan di sini juga ada air terjun, ada apa lagi ya? Ada banyak lah yang bisa digali. Nah, ada program-program khusus nggak dari Genau yang nanti kalau kita menghubungi Genau nih kita dapat program apa aja yang bisa kita dapat nih gitu. Ya, Oke, kalau pasti banyak gitu. Iya, sebenarnya kalau program untuk istilahnya trip wisata itu sebenarnya kita lebih ke let's create your own trip gitu loh. Jadi silahkan teman-teman pengennya apa cerita ke kami gitu ya Mas ya. Pengennya apa kita susunkan gitu. Pengen yang wisata air terjun atau pengen wisata mengenal air bersih atau apapun itu yang di Petung Kriono bisa. Jadi mungkin kita di IG kita nanti ada ini, kita ngasih kayak clue-cluenya aja. Misalnya apa plan apa trip tentang tumbuhan, pertanian gitu-gitu atau hutan atau yang lain. Tapi kalau misalnya program Genau sendiri di luar trip wisata itu, ini baru mau coba ini ya, membangun hutan pangan ya, Mas Taryo. Gimana tuh hutan sekali pangan itu? Iya, hutan pangan khususnya yang ada di Petung ini. Karena dilihat dari masyarakatnya, saya coba bertanya ke 100 responden bahkan lebih. Iya. Berarti dari penelitian ini. Kita coba survei kecil-kecilan di di setiap kampung itu 30%, bahkan 90% nggak tahu ya. Anak mudanya nggak tahu. Kalau anak muda sampai 90% itu kan. Itu menuju kepunahan ya kata kita ya. Makanya aduh ini kalau nggak kita lestarikan lagi, anak cucu kita bakal nggak mengerti bahwa tanaman hutan itu ternyata banyak loh yang bisa dimakan. Jadi ke orang tua tuh banyak, orang tua dulu banyak memanfaatkan tanaman dari hutan buat sayur, buat buah gitu-gitu. Sekarang udah enggak. Jangankan di kota, bahkan di desa pun banyak yang udah nggak tahu. Padahal di hutan itu masih lumayan berlimpah tanaman yang bisa dapat dimakan. Cuma karena nggak tahu, jadi nggak dimanfaatkan, nggak dikembangbiakan, dibudidayakan gitu ya. Sayang banget ya, apalagi kan hutan sekarang udah
menipis nih ya kalau nggak dilestarikan gitu. Iya. Waduh. Minimal tahu lah, nggak harus masak, nggak harus. Iya. Tahu. Jadi bisa diturunkan lah ilmu itu. Iya. Nah, yang menarik nih yang aku dengar dari Mbak Amel dan Mas Taryo tentang kebebasan tadi loh. Milih mau wisata apa. Cuma pasti kan dari Mbak Amel sama Mas Taryo kan merekomendasikan itu ya. Ada rekomendasi kan untuk wisata-wisata itu. Ya, maksudnya rekomendasi, maksudnya tripnya apa gitu, perjalanan kan tripnya. Orang yang di luar Petung Kriono kan nggak tahu Petung Kriono itu Ada apa kan. aja, terus kan Ada kita apa mau aja milih kan. milih apa gitu kan, kalau nggak ada ini di sini ada apa aja kan, jadinya mau milih juga nggak tahu. Misalnya kan saya cuma pengen wisata kuliner aja, atau emang di sana ada apa. Nah, kalau kita kan nggak tahu ada hutan ya, jadi kalau nggak direkomendasikan dari awal mungkin nggak ada gambaran gitu loh. Berarti kan ada rekomendasi bahwa yang bagus wisata alamnya di sini. Wisata budaya bisa ke desa ini gitu kali ya. Seperti itu ya. Ya, kalau misalnya yang bagus, maksudnya secara sederhana wisata air terjun, karena banyak banget. Tapi kalau wisata air terjun itu kan lebih ke foto aja, selfie. Kalau misalnya mau atraksi, rekomendasi atraksi satwa liar, nanti bisa ke Dusun Sokembang, kayak yang primer. Bisa dipandu Genau Indonesia. Bisa juga lihat burung gitu-gitu. Kalau misalnya mau atraksinya ini ya, memanen nira untuk jadi gula aren. Nah, itu nanti atraksinya banyak di Kayu Puring ya. Kayu Puring Kasimbar sama Kayu Puring Tembelan. Kasimbar. Kayu Puring. Itu sampai bikin gula arennya juga. Tapi kalau misalnya atraksinya itu pengen hidup di dusun yang sangat terpencil, nggak ada sinyal, buat kesananya juga jauh. Ada juga tuh Dusun Sawangan ya. Sawangan. Dusun Itu waduh Sawangan. luar biasa. Itu jauh dari kecamatan ya. Jauh, sejam dari kecamatan. Wow. Benar-benar di hutan itu. Atau mau atraksi sayur juga bisa ke yang Atraksi Petung sayur. Kriono yang atas, maksudnya Iya. lihat-lihat pertanian Lihat-lihat sayur, pertanian. hortikultura gitu-gitu. Cara membudidayakannya gitu ya. Cara Benar. menanamnya gitu ya. Menarik sekali. Jadi tiap desa punya karakter khasnya masing-masing gitu ya. Betul. Di Petung Kriono. Dan Genau Indonesia siap menemani tuh Siap di menemani. semua desa. Siap menemani, Semua ya. desa di Petung Kriono. Iya, siap menemani. Dan yang menarik itu menurut saya Mbak Un, kebebasan dari wisatawan, jadi dia nggak terikat bahwa jadwalnya jam segini harus gini. Oh, jam itu Iya. nggak enak Wah. banget tuh, kadang kita cuma dapat apa aja tuh. yang nggak banyak kita temui di wisata-wisata lain gitu. Mereka punya kebebasan dan Genau Indonesia siap mendampingi dengan rekomendasi bahwa ini bagus, ini jauh bisa dijangkau tapi jauh gitu-gitu ya. Tingkat kesulitan menjangkaunya gitu juga. Atau mau ini trip jelajah sungai buat mandi bisa juga. Bisa. Oh iya ya. Kita carikan spot Bisa yang sesuai aman-aman tapi tetap asik gitu ya. Asik ya. Wah, menarik sekali ini buat para pendengar yang pengen ke Petung Kriono nih. Kalau target dan segmentasi dari Genau Indonesia itu apa aja mungkin ya? Targetnya ke masyarakat yang mana atau wisatawan yang apa gitu? Lebih ke Minat khusus. wisata minat khusus. Wisata minat khusus. Jadi siapapun boleh, tapi mungkin yang tertarik itu kan tidak semua orang. Tidak semua orang. Mungkin targetnya minat khusus, berkelompok kayak gitu. Ya satu orang pun nggak apa-apa sebenarnya, tapi biasanya lebih asik kalau kalian datang berkelompok, ya. datang kelompok sendiri berapa, 4 orang, 5 orang gitu. Berarti istilahnya lebih ke minat khusus itu yang Ya, tadi itu ya. kalau misalnya mau anak-anak SD, SMP, SMA, kuliah juga datang bisa juga kita Bisa, buatkan program edukasi lingkungan buat mereka gitu. Wah, jadi nggak terbatas umur, nggak terbatas apa lagi nih, lokasi. Lokasi dan yang dieksplorasi juga banyak tadi. Banyak banget, jadi Budaya, bisa menjangkau alam. semua kalangan masyarakat nih yang pengen belajar lebih jauh tentang alam, menyatu dengan alam, bisa banget bareng Genau di Petung Kriono. Kriono.
Sementara Petung Kriono, doakan bisa ke Iya, amin. Siapa tahu Petung Kriono internasional. Jawa bisa mengembangkan sayap ke wilayah-wilayah yang lain. Berawal dari Petung Kriono, Yes. berawal dari obrolan-obrolan di keluarga tadi ya, berawal dari hal sederhana mungkin nanti Berawal dari Siapa cinta. tahu nanti. Iya. itu yang paling penting. Awalnya dari cinta, kesukaan gitu kan, pasti kan berkembangnya dinikmati ya, istilahnya bisa lebih dinikmati gitu. Terus nih ingin tanya nih harapan kedepannya untuk Gendau Indonesia sendiri gimana? Dengan dibentuknya Gendau Dengan- Indonesia ini Dengan harapannya dibentuknya Indonesia, dengan dibentuknya Gendau Indonesia nanti kedepannya gimana? pasti kan ada sesuatu yang dilahirkan, ada harapan dari kelahiran sesuatu itu mungkin. Tadi kan untuk edukasi sangat menginspiratif ya. Jadi nanti kedepannya itu Harapannya ah, apa gitu. Harapannya sih Kak, ini Gendau Indonesia bisa jadi salah satu tempat rujukan Mm-mm. buat teman-teman menggali ilmu tentang alam itu sendiri. Kalau mungkin target 5 tahun pertama ini lebih ke ilmu pertanian, pangan dan hutan ya, Iya. lingkungan. Mungkin kedepannya bisa berkembang lagi. Mungkin Mas Taro bisa melengkapi kali ya. Apa harapan terbesarmu untuk Gendau ini? Harapan terbesar saya untuk Gendau adalah menyampaikan sebuah ilmu sehingga bisa melahirkan generasi yang mencintai lingkungan. wih, Sederhana sekali. Sesederhana ya. Sederhana itu tapi maknanya tapi maknanya dalam banget loh. Cinta lingkungan itu ya dalam dan loh. kita doakan sama-sama ya, pendengar juga doakan sama-sama bahwa karena cita-cita dan harapan Gendau ini istilahnya mulia dan bermanfaat lah, bukan cuma untuk Mbak Amel dan Mas Taryo tapi untuk masyarakat, bahkan untuk lingkungannya, karena kan pasti nanti mengajarkan tentang kelestarian Iya juga. benar soalnya ini sekarang lingkungan udah banyak yang rusak, banyak yang nggak tahu. Itu ini sebuah gerakan yang dirasa sangat perlu untuk sekarang ini ya, kayak gitu. Nah mungkin informasi yang perlu dihubungi kali ya. Iya mungkin nih ada yang pendengar ingin lebih kepo lagi nih kan kita kan hari ini obrolan kita terbatas ya, pengen yang lebih tahu lagi tentang Gendau Indonesia itu bisa hubungi kemana atau ada bisa lihat di media sosial apa gitu biar nanti kalau pengen tahu lebih jauh tentang Gendau Indonesia bisa cari ke situ. Sementara lewat Instagram dulu Mbak. Instagram Gendau Indonesia @Gendau Indonesia. Tulisannya berarti GENAU Indonesia biasa. Di situ juga ada kontak kami, CP kami soal Gendau. Sementara rencana beberapa bulan ke depan ini kita baru ini proses pembangunan website. Kemarin udah beli hostingnya tapi udah beli domain sama hostingnya tapi belum ada isinya. Bisa DM ya berarti ya. Bisa. Tuh, jadi kalau yang penasaran bisa langsung Sementara, aja iya. cek Instagramnya, terus bisa langsung DM atau datang langsung aja langsung ke ya. Petung Kriono. Itu bahkan lebih enak lah ngobrolnya gitu. Nanti pasti bakal disuguhi kopi atau apa gitu. Benar. Yang pasti ilmu nanti ya. Ilmu, Nah, penting paling itu. penting nanti ilmu dapat. Tadi ya untuk pendengar yang mungkin pengen lebih tahu banyak, tadi ada saluran untuk bertanya, untuk nyari informasi. Mungkin dari kita sampai di sini dulu kali ya. Terima kasih untuk Mbak Amel, Mas Taryo, dan sukses untuk Gendau Indonesianya berkembang. Dan nanti untuk teman-teman yang pengen kesini hubungin aja tadi Gendau Indonesia. Pokoknya semoga berkembang dan baik lah ya, istilahnya gitu harapan kita, karena ini sebuah gerakan yang saya kira sangat bermanfaat di waktu ini. Mungkin ada kata-kata yang ingin Mbak Amel atau Mas Taryo sampaikan untuk teman-teman yang mendengarkan ini sebelum menutup obrolan kita kali ini. Apa ya? Nanti satu-satu ya. Mas Tara juga. Satu-satu Ya, boleh. boleh. Ya. Kalau dari aku mungkin ini.
keluarlah dan melangkahlah karena dunia terlalu luas untuk kamu di rumah saja. Wis, Luar biasa sekali. Luar biasa. Dari Mas Tarya mungkin saya nikmatilah alam. Nikmatilah alam. sederhana sekali. Selalu ya dia memang Nikmati terlahir lah. penuh dengan Loh, kesederhanaan. itu bahasanya sangat Tapi dalam gitu. Ya benar. Kalau kita nggak menikmati, untuk apa hidup istilahnya gitu Iya. kan ya. selama ini kan banyak orang yang pura-pura menikmati. Padahal dia sebenarnya eksploitasi. Ya. Memanfaatkan dengan sebesar-besarnya tambah ambilnya tambah ini. Harusnya menikmati itu bukan pura-pura ya. Oh, bukan pura-pura. Menikmati Kenyataan dalam bahwa kita benar-benar sesungguhnya menikmati itu. Sesungguhnya. Lo kalau pengen udara sejuk ya nanam pohon. Nanam Kan pohon, begitu itu baru menikmati. Gitu. Nggak cuma pengen udara sejuk, Jalan-jalan kok gunung. Nah, sama aja pulang ke rumah panas lagi. benar. Terima kasih. Itu satu Bukan kesadaran satu- kita tentang menikmati gitu, menikmati. dua patah kata penutup dari Mbak Amel dan Mas Taryo yang bisa kita simpan untuk kita. Dan sampai di sini dulu obrolan kita. Saya Okin Dan saya Uun. dan bersama Amel, Taryo dan Genau. Iya, benar. Oh iya Genau ya. terima kasih para pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alam adalah aku adalah alam. Alam adalah aku adalah alam. Genau Indonesia.